Ini adalah kepasrahan total. Perhatikan ungkapannya. Nah, ini ungkapannya ya. Kepasrahan adalah runtuhnya semua nilai dan label. Senang susah menyatu, sukses gagal melebur, kaya miskin terlarut, yaitu runtuhnya segala label itu namanya kepasrahan. Nafas yang telah dihilangkan ini mencapai kedamaian hakiki ketika ia tidak lagi berjuang atau melawan realitas. Nah, terus tekniknya nanti bikin nafas kolbiyah ya, menerima ikhlas. Ia telah kembali ke asal muasalnya, menyatu dengan sumber kehidupan. Kamu tidak bisa memiliki yang tak terbatas, kamu hanya bisa larut di dalamnya. Nah, jadi gitu ya. Jadi itu keheningan adalah keheningan. Nah, ketika dunia hakikat itu dijelaskan jadi syariat, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di ngaji panduan praktis zikir nafas. Ya, setelah sekian lama kita tidak ngobrol ya, Pak. Ngobrol untuk membongkar isi dari buku panduan praktis zikir nafas. Kali ini kita di bagian apa nih, Pak? Ya. Silakan yang sudah punya bukunya ya. Bisa dibuka halaman 30. Nah, ini. Ini di penghujung bab 1. Hakikat nafas. Hakikat ya, nafas ya. Kita sudah 45 apa 40? Hampir 50. Hampir 50 ini ya, konten untuk menjelaskan sampai ke halaman 30. Nah, yang 2 atau 3 kali pertemuan kemarin, saya sudah memberikan tutorial tentang tekniknya ya. Jadi saya harap teman-teman tidak bingung lagi tentang teknik bernafasnya. Belum zikir ya? Belum zikir, masih nafas. Jadi di 3 konten yang lalu saya sudah buat bahwa di nafas itu ada 3 dimensi ya, dimensi biologis, dimensi psikologis, dan dimensi spiritual. Nah, ada 3 dimensi. Dimensi biologis itu nafasnya hidung-hidung, lambat, sedikit, dalam, sadari, dan jeda ya. Jeda di nafas. Nah, sudah ada tutorialnya. Nah, jadi saya mohon tidak bertanya lagi gimana Pak caranya. Nah, sudah ada tutorialnya. Lalu yang kedua, zikir nafas dimensi psikologis, yaitu menyadari nafas. Nah, menyadari nafas juga sudah ada tutorialnya. Nah, dicari yang kemarin. Atau dicari di ini Mas, di playlist. Sudah ada playlistnya juga. Ya, di playlist nafasnya. Nafas Tasawuf Indonesia ya, ada di playlist di konten ini atau di channel ini. Nanti dicari terus dimensi spiritual juga sudah ada tutorialnya. Nah, jadi nanti silakan teman-teman nanti cari lalu dilatih. Dilatih kok bingung, hubungi admin itu aja. Hubungi admin. Ya kadang-kadang kalau di kolom komentar kelewat memang kita bacanya itu ya. Saking banyak yang masuk ya komentarnya. Ya, karena banyak yang berkomentar sehingga kita nggak bisa jawab satu-satu. Kalau teman-teman merasa itu sangat penting dan urgent, silahkan menghubungi admin Tasawuf Indonesia ya. Nah, baik. Kita sampai di halaman 30 paragraf terakhir ya. Ini sebenarnya tulisan untuk menghubungkan bab 1 dan bab 2 ya. Bab 1 itu membahas nafas, bab 2 membahas zikir. Nah, ini kita akan menghubungkan dua amalan ya, amal nafas dan amal zikir ya. Nah, ini di penghujung bab 1 ini sedang menghubungkan konteks tentang nafas lalu ke zikirnya. Nah, ini saya bacakan. Yang sudah punya bukunya silahkan bisa membuka di halaman 30 ya. Zikir adalah dalam tanda petik menghilangkan dirimu, yaitu meluruhkan nafas yang teridentifikasi dengan ego. Ungkapan, nah ini saya kasih miring ya. Kalau berpikir aku adalah subjek. Ya, kalau Mas Jawair berpikir tentang ilmu tasawuf. Nah, misalnya berpikir tentang makomat misalnya. Berarti yang mikir aku, Mas Jawair. Berarti Mas Jawair subjeknya. Jadi yang kalau orang mikir itu
akunya atau nafasnya subjek. Nah, kalau berzikir beda. Berzikir itu akunya sebagai objek. Nah, nanti puncaknya sebenarnya nggak ada objek subjek. Itu puncaknya. Ini kita tahap-tahap dulu ya. Jadi kalau mikir yang melakukan aku. Artinya aku atau nafas itu adalah subjek. Nah, kalau berzikir aku, si aku jadi objeknya. Yang dizikiri. Jadi yang dizikiri. Nah, itu yang kadang-kadang menyulitkan. Menyulitkan kalau teman-teman tidak biasa tidak biasa menghayati jeda antar nafas. Jadi jeda itu sebenarnya kan ada inhalasi, eksalasi ya. Antara inhalasi dan eksalasi itu kan ada jeda. Nah, jeda itu latihan hening itu. Latihan hening. Nah, hening itu disitulah sebenarnya. Ini kata-kata disitulah sebenarnya kurang tepat ya, tapi terpaksa ngomong gitu. Di dalam keheningan itulah sebenarnya zikir sejati muncul. Di dalam keheningan itu nanti. Ya udah pelan-pelan ya. Saya kalau teman-teman merasa kata-katanya Pak Musamir belibet atau ruwet atau berat, ya sabar dulu ya. Nah, jadi saya ulang lagi, zikir adalah menghilangkan dirimu atau menghilangkan nafas atau bahasa kerennya fana. Jadi justru berpikirnya disuruh dilampaui, bukan malah mikir. Nah, ketika kita berzikir kok mikir, nah zikirnya jadi nggak jadi. Jadinya batal zikirnya, karena zikir itu melampaui berpikir. Nah, ketika kita menyadari napas, nah ketika ya ini kan ingat ya bahwa napas itu wadahnya zikir ya. Ketika kita menyadari napas, kita mulai mengamati nafas kita. Mulai mengamati. Oh, aku sedang bernapas. Mengamati nafas sebagai objek, mulai latihan. Tapi hati-hati di situ, karena di situ sebenarnya yang mengamati itu ya aku yang lain. Jadi yang mengamati itu sebenarnya ya aku kita yang lain. Jadi ketika mengamati itu masih ada yang mengamati. Berarti itu masih aku. Itu masih berpikir, belum pikir, tapi itu lumayan. Artinya ibarat kita itu naik, kita sudah ibarat kita terbang ya, kita sudah mulai naik. Kita sudah mulai mengambang. Sudah mulai mengamati objek di bawah ya. Nah, sudah lumayan. Tetapi jangan merasa bahwa itu sudah benar. Bahwa itu sudah puncak, sudah klimaks. Belum. Karena nanti klimaksnya atau puncak zikir itu adalah ketika akunya nggak ada. Makanya saya sudah sering bilang ya. Misalnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari bagi zikir, atau Syekh Abdul Qadir Jailani bagi zikir tentang level zikir, atau Syekh Abu Hasan As-Sadzili bagi zikir, itu semuanya sama. Puncaknya itu apa? Intinya adalah ketika sadar bahwa aku dizikirkan Allah. Loh, aku nih hilang. Bahkan aku pun nggak ada ya. Akunya nggak ada. Jadi aku itu hanya digerakkan. Nah, itu yang zikir itu kayak gitu ya. Nah, itu kalau bahasa di kitab-kitab itu begitu. Nah, sehingga kita perlu betul-betul menghayatinya. Nah, ketika kita menyadari nafas, kita mulai mengamati nafas kita sebagai objek. Kita melihat pikiran. Oh, pikiranku baru kemana-mana. Melihat perasaan. Oh, perasaanku sedang sedih. Berarti mengamati. Dan sensasi fisik yang membentuk nafas tanpa teridentifikasi dengannya. Jadi, oh, aku pas pikir boyokku pegel. Berarti mengamati tubuh, mengamati pikiran, mengamati perasaan. Nah, itu yang nanti latihannya di zikir nafas jasadiyah dan zikir nafas qalbiyah. Itu di situ nanti latihannya. Dengan menjadikan nafas sebagai objek. Nah, jadi objeknya bukan dunia luar, objeknya adalah keakuan kita sendiri. Kekuatan ego untuk memimpin dan mendominasi mulai luruh. Ya, ada mulai kesadaran gini. Jane aku iki sopo. Nanti mulai ada sadar seperti itu, dan itu adalah langkah yang hampir semua orang akan merasakan gitu loh, Mas. Jadi kalau teman-teman bingung, kan selalu ada pertanyaan. Lalu yang mengamati siapa?
Nah ini mumpung saya ingat, ini sangat-sangat saya anjurkan. Ini Mas Jawir nanti kalau ngedit kan Mas, ditambah ini eh 7 tahap tutorial jadi penyaksi. Oh iya, nanti. Ini ojo nanti tenan loh ya, nanti dicantumkan betulan ya. Jadi karena ini menjadi sangat penting ya, jadi menjadi penyaksi itu agar nanti ketika kita masuk ke wilayah dzikir nggak bingung lagi. Kalau teman-teman sudah latihan. Nah kalau teman-teman belum latihan, ya mesti nanti pertanyaannya berulang-ulang terus. Ya karena nggak pernah latihan gitu. Nah jadi nanti ada Tutorial. itu baru beberapa minggu kok, belum lama dicarinya gampang. Baru seminggu yang lalu katanya. Ya itu nanti dicari ya, nanti disematkan biar teman-teman bisa langsung ngeklik ke situ, biar langsung memahami tentang apa yang saya bicarakan ini. Nah, jadi ketika kan pertama menyaksikan tubuh, menyaksikan pikiran dan perasaan, lalu menyaksikan aku yang menyaksikan, lalu menyaksikan yang menyaksikan. Terus bingung, nah kan tahapnya begitu. Bingung. Nah pas bingung itu, bejan-bejan itu Mas, bejan-bejan itu ya nasibmu. Kebetulan. Kalau keberuntungan. dapat hidayah, kita bisa langsung masuk dalam keheningan, dalam penyaksian yang sejati. Kalau enggak, putus asa. Putus asa, bingung, terus nggak mau lagi gitu. Ya itu sudah, itu memang nggak bisa diintervensi oleh orang lain tuh. Itu mulanya kalau minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim terus. Ihdinas siratal mustaqim terus itu karena kemungkinan semacam itu akan selalu mengintai. Jadi kita diintai oleh keputusasaan, kita diintai oleh ya kadang-kadang atau gini mengintainya itu. Terus merasa bisa, itu juga aku lagi nanti. Nah, nanti itu ya. Jadi silakan dipraktekkan. Jadi saya merekomendasikan 3 video ya, video tutorial zikir nafas biologis. Bukan zikir nafas ya, tutorial nafas dimensi biologis, tutorial nafas dimensi psikologis, tutorial nafas dimensi spiritual. Itu kalau nggak 2 atau 3 video. Lalu yang ini latihan jadi penyaksi ini. Penyaksi. Ya ini biar memahami tadi yang saya sampaikan, ketika kita mengamati sesuatu, jangan merasa itu sudah mentok. Itu belum klimaks. Sebelum klimaks mesti ono bingungnya sih, Mas. Dan itu kalau belum bingung berarti belum klimaks. Karena itu melewati bingung. Itu kalau saya, nggak tahu kalau teman-teman. Melewati bingung aja. Ya bukan hanya saya lah. Mungkin ratusan orang yang sudah saya dampingi untuk melakukan itu hampir 100% akan melewati bingung dulu. Jadi kalau teman-teman kok nggak bingung, nah kayaknya belum mudeng malah. Bingung dulu nanti. Nah itulah, ini adalah langkah krusial dalam mengubah nafas dari keadaan egois menuju keadaan yang lebih pasrah. Ya. Nafas yang teridentifikasi dengan pikiran, ya aku yang merasa jadi subjek itu berusaha. Jadi gini, kalau orang belajar ilmu Mas, belajar mikir, itu belajar dari tidak tahu menuju tahu. Ya. Jadi Mas Jawir, kalau aku ingin belajar Sirul Asror, aku ingin belajar Al-Hikam, aku ingin belajar usul fikih, berarti Mas Jawir berangkat dari tidak tahu menjadi tahu, menuju tahu. Kalau zikir nanti dibalik. Kalau zikir dibalik ya, tak baca dulu. Nafas yang teridentifikasi dengan pikiran, ya mikir, berusaha dari tidak tahu menjadi tahu melalui akumulasi informasi dari konsep. Kan belajar konsep-konsep. Ya, konsep-konsep. Usul fikih konsepnya begini. Kriterianya begini, kriteria kias, kriteria kalau orang ijma itu harus gimana, kias itu sesuatu boleh dikias gimana, dan itu kan kriteria dari tidak tahu menjadi tahu ya. Namun nafas yang dilatih melalui zikir nafas justru bergerak sebaliknya Mas, dari tahu menuju tidak tahu. Malah kebalikannya ya. Nah karena yang merasa tahu itu ego. Mas Jawir belajar. Oh iya, aku tahu. Enggak, tahu kan? Yeah. Nah, Mas Jawir belajar ilmu tasawuf kontemporer. Yeah. Sudah paham bukunya. Nah, sudah baca. Terus merasa tahu. Nah, egonya memadat. Yeah. Nah, tapi itu enggak salah. Ego yang memadat harus kita lampaui. Dari ego yang tahu tadi menjadi tidak tahu. Ya intinya beginilah, ini gampangannya, tapi ini bukan hakikatnya ya.
Mas Hawair segera menyadari bahwa pengetahuan saya yang sekarang saya merasa bisa itu sebenarnya hanya disematkan Allah kepadaku. Nah itu latihannya. Karena nanti menjadi tidak tahu setelah tahu Mas, itu rasanya unik, nggak bisa diceritakan rasanya. Nah, merasa tidak tahu setelah tahu ya. Ya kan, ya muternya gitu, tidak tahu menjadi tahu, menjadi tidak tahu lagi. Nah itu yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar puncaknya ilmu itu ketidaktahuan. Di situ sebenarnya. Bukan tidak tahu terus orangnya nggak belajar berarti itu dia itu malas. Itu malas. Itu malas ya. Nah, jadi kalau zikir dari tahu menjadi tidak tahu yang melampaui pengetahuan konseptual yang terbatas tadi. Ada batasannya. Yang didapat dari mikir tadi. ini dalalah ini paragrafnya paragraf agak sulit-sulit ya. Ketika napas menjadi hening, napas menjadi hening itu gimana ya? Napas menjadi hening itu ketika kita hayati terus kita menikmati, apalagi terus bisa menghayati jeda Mas. Bisa menikmati, bisa menyadari jeda antar nafas itu. Itu nanti latihan heningnya di situ. Ketika nafas menjadi hening dan nafas menjadi objek, bukan lagi subjek ya. Jadi kan mana arofa nafsahu itu. Iya. Kan konsepnya. Mengenali siapa. Nah, berarti akunya jadi yang dikenali, objek, jadi objek. Kan rumusnya gitu. Jadi zikir itu gitu. Nah, dan nafas menjadi objek, maka segala label dan konsep yang membentuk identitas nafas menjadi luruh. Nanti luruh lagi. Jadi Mas Jawair, aku ingin apa? Misalnya gini nih. Nah, saya ini punya buku. Namanya Kimia Kebahagiaan. Kimia Kebahagiaan. Mas Jawair baca buku ini pengen paham. Yeah. Dari tidak tahu menjadi tahu. Menjadi tahu. Ya, nah ini tulisannya Al-Ghazali. Yang nulis Imam Al-Ghazali. Mas Jawair kepengen tahu kan? Berarti dari tidak tahu dulu. Yeah. Menjadi tahu. Nanti setelah tahu dikendorkan lagi Mas. Bahwa aku bisa memahami 23 bab di dalam buku Zikir Nafas Kebahagiaan ini dan memahami 33 latihan. Ini ada 33 latihannya. Ternyata itu egoku. Yang latihan itu. Nah, lalu menyadari, oh itu aku nggak bisa begitu kalau nggak disematkan oleh Allah. Kalau nggak Allah nitipin ilmu itu kepadaku. Artinya pertama tahu, mengaku tahu, menjadi mengaku nggak tahu. Mengaku nggak tahu karena pengetahuan itu sebenarnya hanya titipan. Itu kalau bagi orang yang belajar ya bicaranya gitu aja lah. Pokoknya titipan gitu. Itu cara paling sederhana ya. Walaupun sebenarnya hakikatnya nggak begitu. Lebih dari itu hakikatnya. Lebih dari itu. Tapi belajarnya lewat itu aja. Jadi kalau Mas Jawair merasa tahu, segera sadari pengetahuan ini dari Allah. Ini cuma titipan Allah. Nah, ini cuma titipan. Wong sesuk lali ya iso. Iya kan? Iya, jelas. Nah, lupa aja bisa. Tiba-tiba lupa. Dulu Mas Jawair dititipi khatam hafal juz amma. Kan cuma dititipi. Sekarang enggak. Sekarang kan lupa. Nah, ya sudah itu titipan. Artinya kita enggak boleh ngaku itu milikku. Mengaku itu milikku gitu. Ini adalah tidak tahu yang mendalam. Bukan tidak tahu biasa loh. Tidak tahu yang mendalam. Tidak tahu yang mendalam. Bukan tidak tahu yang dangkal. Yang malas, yang bodoh. Nah, ya bukan tidak tahu yang malas. Tapi tidak tahu yang dangkal. Tidak tahu yang mendalam. Sebuah kebijaksanaan yang muncul dari pengalaman langsung tentang realitas yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tapi ya tadi, pokoknya latihannya gitulah. Gimana nih? Saya bingung. Ya memang karena memang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi dialami. Alamilah gitu lah. Cara mengalami, cara latihannya gimana? Kan pikiran itu kan selalu nanya, saya harus gimana kan gitu teman? Iya, saya harus gimana? Harus bagaimana habis ini? Pertanyaan itu selalu begitu, ya muter-muter selalu. Gimana caranya? Gimana caranya? Tapi nggak dilakuin. Ya makanya ini latihannya terus sederhana. Pokoknya yang merasa aku dan sadar. Merasa bukuku yang sadar ya cuma titipan. Merasa bisa ya cuma titipan. Pokoknya sedang sedar ngono. Kok suwe-suwe ditulungi Allah. Terus iso ngrasakno. Ini adalah titik di mana kata-kata mematikan kehidupan. Jadi ketika sesuatu itu dijelaskan dengan kata-kata, Mas, itu akan kehilangan makna yang sebenarnya. Ketika sesuatu itu dijelaskan dengan kata-kata.
Nah, itu penjelasannya panjang dan itu neuroscience. Itu bisa dijelaskan dengan neuroscience. Manusia itu ketika menjadikan sesuatu itu diberi nama, maka dia sedang menghilangkan makna yang sesungguhnya. Menghilangkan makna yang dalam malah. Kehilangan kedalaman makna ketika sesuatu itu diberi nama. Nah, itu nanti kita bahas lagi itu, biar teman-teman lebih paham. Nggak dibahas di sini, nanti nggak maju-maju ini. Saat kamu tanpa kata-kata, hening. Ya, tadi di grup kebetulan saya share tentang keheningan. Nah, judulnya ditanya, keheningan itu apa? Jawabnya apa? Keheningan adalah keheningan. Nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Keheningan harus jelasin masih terbatas tadi. Kehilangan makna. Iya, kehilangan makna. Nah, itu saya betul-betul nulis itu. Kemarin saya barusan Mas itu. Menyelesaikan kerangka tulisan tentang itu. Tentang bahwa secara neuroscience manusia itu ketika diberi kata-kata sebenarnya dia sedang mendelesi banyak hakikat. Nah, hakikat itu banyak terdelit. Menghapus. Saat kamu tanpa kata-kata ya, atau hening, kamu benar-benar hidup dan nafas menemukan kehidupannya yang hakiki di luar batasan-batasan pemahaman sebelumnya. Jadi gini ya, kasih contoh aja. Mas Jair pernah ke air terjun nggak? Pernah. Pernah ya? Pernah ya? Mana? Curug Sewu. Curug Sewu, Curug Lawu ada. Oh pernah, Curug Lawu pernah ya? Nah, saya belum pernah Curug Lawu. Mas Jair sekarang masih bisa merasakan nggak rasanya? Bisa. Terus cerita ke saya tentang rasa pas mandi di air terjun. Nggak bisa. Kan Mas Jair nggak bisa cerita sepenuhnya. Nggak bisa. Tapi Mas Jair kan mungkin menceritakan pendek kan bisa ya? Bisa, adem. Wah, seger. Nah, Mas Jair ketika mengatakan adem sama seger, itu sesungguhnya nggak? Enggak. Makanya kata-kata Mas Jair itu sudah mendelesi banyak hakikat. Iya kan? Iya, jelas. Karena rasanya nggak bisa diceritain. Ya, nah, ketika saya diceritain Mas Jair bahwa Curug Lawu. Curug Lawu. Nah, Curug Lawu di mana? Di Ungaran. Ada tuh? Ada. Oh, nggak pernah tahu. Tahunya di bahasan Munadi itu. Oh, bahasan Munadi Curug Semirang. Oh, Curug Semirang. Nah, itu Curug apa, Mas? Ungaran mana itu? Di Ungaran Timur. Oh, ya nggak pernah. Ya kapan-kapan aku diajak. Dekat rumahku juga ada baru. Malah promo. Nah, gini. Nah, ini biar teman-teman memahami maksudnya apa sih kata-kata itu mengurangi hakikat. Yaitu tadi Mas Jair pernah ke Curug Lawu. Seger ya. Pernah. Terus cerita ke saya. Bah, besok ke Curug Lawu, enak. Oh, enak di Curug Lawu. Seger adem ya toh. Bening gitu. Nah, itu sebenarnya Mas Jair cerita begitu bisa nggak menyampaikan hakikat yang sesungguhnya? Ya nggak bakal pernah bisa. Nggak pernah bisa. Nah, ketika saya itu sudah puas, wah iya Mas, puas toh. Iya. Saya akan mendapatkan secuil dari hakikatnya, ya nggak? Iya. Secuil setetes nggak tahu. Secuil kadang-kadang ya secuil aja nggak. Nah, jika saya ingin merasakan kenikmatan di Curug Lawu, ya saya ke sana sendiri merasakan. Nanti saya sudah merasakan, terus saya cerita sama Mas Fatih. Mas Fatih belum pernah ke sana ini. Cerita saya tetap nggak mewakili hakikat. Kalau Mas Fatih pengen ya kudu dewe, makanya perjalanan menuju Allah gak bisa diwakili itu maksudnya gitu, Mas. Jalannya sendiri. Harus berjalan dengan perjalanan yang sejati gitu. Bukan hanya tahu. Kalau saya sudah semua sudah usah lah. Nah, ya saya nggak akan dapat hakikatnya. Itu maksudnya kata-kata itu mengurangi makna, itu maksudnya gitu, Mas. Ya paham ya? Iya. Jadi kalau kata-kata memang mengurangi makna, nggak mungkin tidak. Ya cuma banyu ini aja loh. Ini cuma air putih ini loh, Mas. Iya. Kan saya bilang wanget Mas iki. Rasanya ngilat enak. Saya bicara itu tadi tuh. Mas Jair kan Oh iya. Tapi juga tahu. Itu enggak. Rasanya dia nggak tahu, Mas. Ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi itu keheningan adalah keheningan. Nah, ketika dunia hakikat itu dijelaskan jadi syariat, maka itu nggak apa-apa loh, Mas. Menjelaskan secara kata itu nggak masalah, tapi harus pahami bahwa kata-kata tidak membawa hakikat. Kata-kata hanyalah stimulasi untuk menuju hakikat.
Kata-kata itu hanya perangsang aja ya. Biar kita mau Mas Syawir cerita, wah seger enak ya. Itu kan saya akan memikirkan gini, wah enggak iya kan gitu ya. Iya. Wah iya ini. Akhirnya saya terdorong untuk menuju ke sana. Gitu. Tetapi Mas Syawir misalnya nulis buku segini. Iya. Atau sebuku nyeritain itu tadi, Curug Lawu. Kira-kira bisa nggak buku segini menceritakan Curug Lawu yang sebenarnya? Nggak bisa. Nggak mungkin. Jadi kata-kata mau kamu berkata-kata ini berapa kan? Mau berkata-kata ratusan ribu kata untuk menjelaskan indahnya atau rasanya mandi di Curug Lawu tidak akan pernah tidak akan pernah cukup untuk menjelaskan hakikatnya. Maka saya sebut tadi kata-kata mengurangi makna, tapi itu boleh. Itu boleh. Kalau bahasa filosofis malah wah itu misalnya bahasa matematika, Mas. Misalnya ini, 1 gelas. Ini saya bilang 1 gelas. Sebenarnya gelas itu kan nggak satu, Mas. Iya. Saya bilang 1 gelas itu karena kita menyepakati bahwa ini 1 gelas. Tapi sebenarnya gelas itu nggak satu. Karena bisa dibagi-bagi ini. Bisa dicopot. Bisa dicopot ininya, bisa dicopot. Dia satu, tetapi tidak satu-satunya. Dia bisa dibagi. Artinya ketika saya bilang 1 gelas, itu bukan hakikat. 1 gelas itu kesepakatan, Mas. Nah, fikih, hukum syariat itu hukum-hukum kesepakatan. Tapi menuju hakikat harus melampaui maknanya. Melampaui kata-kata. Melampaui kata-katanya. Itu baru. Ini bicara filosofis banget. Sangat filosofis. Pada puncaknya, nah ini ya. Zikir nafas yang mengubah nafas. Zikir nafas yang mengubah nafas, mengubah diri, akan membawa pada pengalaman fana atau keheningan. Ya. Ini adalah pengalaman menghilangkan diri yang sesungguhnya. Nafas yang terpisah dengan segala identitas dan pengetahuannya, luruh ke dalam kesadaran yang tak terbatas. Ya. Nah, dalam kesadaran yang tak terbatas. Ini adalah kepasrahan total. Perhatikan ungkapannya. Nah, ini ungkapannya ya. Kepasrahan adalah runtuhnya semua nilai dan label. Senang susah menyatu, sukses gagal melebur, kaya miskin terlarut, yaitu runtuhnya segala label itu namanya kepasrahan. Nafas yang telah dihilangkan ini mencapai kedamaian hakiki ketika ia tidak lagi berjuang atau melawan realitas. Nah, terus tekniknya nanti zikir nafas qalbiyah ya, menerima ikhlas. Ia telah kembali ke asal muasalnya, menyatu dengan sumber kehidupan. Kamu tidak bisa memiliki yang tak terbatas, kamu hanya bisa larut di dalamnya. Saya ulangi lagi ya. Kamu tidak bisa memiliki yang tak terbatas, kamu hanya bisa larut di dalamnya. Karena memiliki itu menggenggam, Mas. Berarti yang menggenggam lebih besar daripada yang digenggam. Nah, mosok kamu miliki. Nah, makanya larut di dalam kuasanya, di dalam takdirnya. Ini adalah transformasi tertinggi nafas yang dimungkinkan melalui zikir nafas. Ya, saya kira demikian Mas Syawir. Ya, terima kasih. Ya, baik, Kawan Sufi dimanapun Anda berada itu tadi mengenai bisa ada satu lagi lanjutannya atau kita langsung ke hakikat? Satu lagi, besok satu lagi masih 1 halaman, nanti baru kita masuk ke hakikat zikir. Hakikat zikir, baik. Bagi kawan Sufi yang mungkin masih kebingungan ya nggak apa, berarti Anda berada di jalan yang benar. Ya, betul. Kasarannya seperti itu. Bagi yang ingin mendapatkan bukunya silahkan klik link di deskripsi atau menghubungi admin di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.